Baiklah adik, jadi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa, untuk itu berdoa dengan cara dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ibu buka kegiatan ini dengan pangasengkara panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah adik, apa kabar hari ini? Baik. Ya, apakah tadi sudah melakukan membantu orang tua di rumah atau membantu kakak atau adiknya? Iya, sempat tadi bantu orang tua jemur baju, bersih-bersih. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita perkenalan kembali ya. Jadi nama Ibu Niwayan Suwari, adik bisa manggil Ibu Suwari. Terus nama adik siapa? Nama saya Nikoman Jelita Sena Maharani, bisa panggil Jelita. Baiklah, jadi sekarang kita akan melanjutkan proses konseling ini. Nah, sebelumnya adik juga sudah pernah mengikuti konseling ya. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau guru BK kepada peserta didik atau konseli yang memiliki masalah dan mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi tersebut. Nah, adapun tujuan dari konseling ini adalah memfasilitasi peserta didik atau konseli untuk melakukan suatu perubahan perilaku dan membuat suatu keputusan untuk dirinya sendiri atau keputusan untuk masalah yang dihadapi oleh konseli atau peserta didik yang memiliki masalah tersebut. Nah, adapun asas-asas yang harus kita perhatikan dari konseling ini adalah yang pertama ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kesukarelaan ini adalah di mana peserta didik tidak memiliki rasa keterpaksaan untuk mengikuti suatu proses konseling. Jadi mereka sudah dengan ikhlas, tidak ada keterpaksaan lagi untuk mengikuti proses konseling ini. Yang kedua, ada asas keterbukaan, di mana kita bebas menceritakan apapun masalah yang kita hadapi dengan guru BK atau konselor di sekolah. Jadi, adapun di sini juga asas kerahasiaan, apapun yang kita telah bahas dalam proses konseling ini, tidak akan ada yang mengetahui selain kita. Jadi, apapun yang sudah kita ceritakan, itu aman. Nah, baiklah adik, jadi sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melanjutkan proses konseling ini. Nah, silakan dari adik bisa memulai menceritakan apa yang membuat diri adik mempunyai kendala seperti itu. Untuk waktu, Ibu persilakan. Jadi, saya ada kendala tentang kepercayaan diri saya. Saya sering bisa dibilang insecure sama tubuh saya. Itu mungkin faktor lingkungan juga yang ada standar kecantikannya juga mungkin. Terus juga saya terlalu sering membandingkan diri saya sendiri sama orang lain. Karena menurut saya tuh terlalu kurang untuk dilihat dari sisi orang lain, itu saya kurang sekali. Jadi membuat saya tuh kurang percaya diri. Terus juga saya kalau keluar itu nggak bisa sendiri. Misal kalau mau keluar mau
beli makan itu tuh nggak bisa sendiri, masih takut gitu karena kurang percaya diri ngomongnya, terus juga sering insecure, kan saya termasuk orang yang bertubuh besar ya, tubuhnya besar, jadi kalau lihatin orang-orang yang tubuhnya ideal gitu-gitu, kadang suka bilang, ih kok dia cantik ya, ih kok dia pas banget sih tubuhnya kayak gitu, makanya sering banget kurang percaya diri kalau keluar, apalagi pakai style-style gitu, kurang percaya diri gitu, karena tubuh saya yang bisa dibilang gede gitu. Itu sih. Ya, jadi adik mengalami tidak percaya diri itu karena fisik seperti itu ya? Ya benar. Nah, mungkin ada sesuatu alasan mengapa adik bisa sampai sekarang, kan di sekolah juga menjumpai banyak teman, ada guru-guru juga, ataupun di luar rumah kita pasti sering kumpul gitu. Apa yang adik lakukan mungkin untuk mengatasi ketidakpercayaan diri adik itu, biar bisa kita menyesuaikan sama teman-teman yang lain? Saya juga kadang-kadang saya pilih lingkup atau pilih-pilih kayak lingkaran pertemanan gitu yang nggak toksik, yang tidak terlalu menilai kayak gitu. Terus juga saya mencoba untuk istilahnya kayak love yourself, mencoba untuk mencintai diri saya sendiri, mencoba untuk menghargai diri saya sendiri gitu sih, dan mencoba untuk merubah diri saya seperti apa yang saya pengen kayak gitu, biar saya tuh bisa bergaul sama orang lain dan mulai pilih. Ya, benar sekali yang adik katakan itu. Jadi kita seringkali tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Entah itu apakah kita lebih tidak mampu dari teman kita, pasti kita tidak percaya diri karena kurang dari teman kita seperti itu. Tapi kita harus menghargai diri sendiri terlebih dahulu, baru melihat orang lain seperti itu. Jadi hargailah diri kita. Bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita menyayangi orang lain. Itu kata pepatah ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak harus sama dengan apa yang orang lain lakukan. Kemampuan kita berbeda-beda, kita memiliki sifat yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin kalau adik di rumah pernah ditanya orang tua atau gimana, kenapa tidak sering keluar sama teman atau gimana, itu pernah? Pernah sih ditanya kayak gitu. Terus saya bilang aja kayak, ya lagi nggak ada teman sih kayak gitu. Belum pernah cerita tentang kepercayaan diri saya kurang terbuka sama orang tua saya. Berarti adik juga gini ya, sering kalau kemana gitu, kita mempunyai masalah, misalnya adik mempunyai masalah tidak cerita sama orang tua secara keseluruhan atau gimana gitu ya? Iya, saya masih pendam sendiri. Kalau saya masih bisa pendam sendiri ya pendam dulu gitu. Atau nggak saya cerita sama teman terdekat dia gitu. Lalu bagaimana adik, misalnya adik mempunyai masalah gitu, kita mau bahwa masalah itu kita mendapat jawabannya. Adik bagaimana caranya menghadapi masalah seperti itu? Saya mungkin cerita, saya buat sendiri, kayak nyelesain sendiri dulu. Kalau emang saya bisa, saya selesaiin dulu sendiri. Tapi kalau emang udah nggak bisa kayak gitu, mungkin saya bakal cerita sama teman terdekat saya, minta saran apa aja nih yang harus saya lakuin kayak gitu. Terus juga kadang saya kayak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, minta jawaban sama Tuhan kayak gitu. Kalau saya nggak dapat jawaban dari teman saya, kayak saya dekatin diri karena ya cuma yang bisa bantu
saya ya diri saya sendiri sama Tuhan gitu. Ya, baiklah. Jadi, adik, mungkin saran sedikit dari ibu ya. Nah, ketika adik memang benar-benar tidak percaya diri akan kemampuan adik seperti itu, mungkin jalan terbaik yang akan adik lakukan itu adalah bercerita terlebih dahulu sama orang terdekat, misalnya orang tua, entah itu adik dekatnya sama ayah atau ibu. Mungkin kalau ada adik atau kakak boleh diceritakan, biar tidak istilahnya kita memendam masalah itu sendiri, ya. Jadi nanti kalau memang kita dari diri sendiri memang tidak bisa memberikan jawaban atas masalah kita itu, jadi kita memang harus perlu bantuan orang lain untuk membantu masalah kita tersebut. Seperti itu, adik. Jadi, bagaimana? Apakah ada yang ingin adik sampaikan kembali? Saya kayak kurang. Saya sekarang tuh kayak terlalu sensitif, cepet nangis, gampang pikiran orangnya. Jadi itu saya kurang menikmati, kurang menjalani hidup dengan bahagia gitu, susah. Terus juga menurut saya lingkungan pertemanan saya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang benar-benar berteman dengan saya tuh karena emang berteman, mereka cuma berteman karena mungkin saya karena saya lebih gitu, mereka mau temenan sama saya. Tapi kalau saya udah jatuh, itu mereka pada pergi ninggalin saya gitu. Cuma 1-2 orang aja yang masih bertahan. Itu yang buat saya malas untuk cerita ke mereka, karena menurut saya ya saya sering ketemu teman-teman yang nggak tulus temenan sama saya, makanya itu yang buat saya nggak percaya lagi buat cerita masalah saya ke teman-teman saya kayak gitu. Ya, jadi menurut adik itu teman-teman adik memang tidak ada yang, maksudnya sebagian memang tulus berteman sama adik, memang ada yang nyari, bisa dibilang nyari saat perlunya saja, seperti itu dia. Ya. Jadi bagaimana adik menanggapi teman-teman adik yang seperti itu? Mungkin saya ya dulu mungkin saya kayak kepikiran kali ya, tapi mulai sekarang tuh saya kayak oh ya udah, kalau kalian mau berteman sama aku ya udah temenan, kalau enggak ya udah pergi aja kayak gitu. Terus juga ya udah kayak ya gimana, mereka juga nyarinya pas perlunya aja gitu. Saya juga mungkin lebih memilih teman lagi, mana yang benar-benar teman, mana yang cuma perlunya aja kayak gitu sih. Ya, jadi mungkin adik lebih percaya diri aja lagi, bangun kepercayaan diri adik kembali, tidak usah hiraukan orang lain berbicara apa seperti itu. Jadi seperti kakak juga pernah mengalami seperti itu, mungkin karena fisik lah atau gimana gitu. Jadi kita positif aja ke diri kita dulu, seperti itu. Jadi apapun nanti yang kita lakukan dan tanpa membebani orang lain itu akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan seperti itu. Dibandingkan kita memikirkan apapun yang dikatakan orang lain itu tentang diri kita yang buruk atau gimana gitu. Kita memikirkan nantinya akan mempengaruhi apa yang akan kita perbuat seperti itu. Jadi hal-hal negatif yang kita ingat itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan apa yang kita kerjakan tidak akan maksimal, tidak akan sesuai dengan harapan yang kita harapkan seperti itu, adik. Bagaimana? Ya udah lumayan lega sih bisa cerita. Ya, adik. Jadi jika tidak ada yang ingin adik sampaikan kembali,
mungkin kita akan membuat kesimpulan kita hari ini secara bersama-sama. Adik bisa menyimpulkan apa yang telah kita bahas tadi. Nah, Ibu berikan kesempatan kepada adik untuk menyimpulkan pembahasan atau hasil kita hari ini. Baiklah adik, silakan. Kesimpulannya, kita harus menghargai diri kita sendiri dulu, baru dan jangan terlalu mendengarkan pendapat orang lain yang negatif. Terus juga lebih menghargai diri sendiri dulu dan mencoba untuk terbuka sama mencoba untuk membangun kepercayaan diri kembali. Ya, bagus sekali adik ya. Jadi Ibu luruskan sedikit. Nah, untuk bukannya kita tidak boleh mendengarkan pendapat orang lain. Maksudnya kita dengarkan, kita terima, tapi kita pilah yang mana pendapat yang memang harus kita tampung atau kita ambil dan mana pendapat orang lain yang harus kita jauhi seperti itu. Dalam istilah pendapat-pendapat orang lain yang negatif, yang tidak patut kita contoh. Seperti itu, adik. Bagaimana? Ya. Ya, sudah bisa dimengerti? Sudah bisa mengerti. Baiklah. Jadi, apakah pertemuan kita hari ini bisa membuat apa yang adik harapkan bisa terpenuhi? Iya, terpenuhi. Udah bisa mengatasi masalah. Bagaimana perasaan adik setelah mengikuti proses konseling ini? Lumayan lega, bisa curhatin isi hati. Lumayan lega sih setelah mencurhatkan isi hati. Ya, baik. Bagus sekali adik ya. Adik sangat aktif hari ini. Pokoknya luar biasa. Tetap jaga kesehatan, semangat. Adik kan masih kelas 8 ya. Jadi perjalanan masih panjang, nanti akan ke jenjang yang lebih tinggi juga. Jadi percaya diri itu harus lebih ditingkatkan. Ya. Nah, apakah kita bisa menyusun jadwal proses konseling untuk selanjutnya? Bisa. Ya, nanti kita akan konsultasikan melalui chat personal saja. Ya. Ya, baiklah. Jika tidak ada yang ingin adik sampaikan kembali atau tidak ada yang ditanyakan kembali, kita bisa menutup proses konseling hari ini? Ya, bisa. Ya, baiklah. Nah, karena tadi kita mengawali kegiatan ini dengan doa, mari kita akhiri dengan doa juga. Baiklah, Ibu akan langsung memimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Baiklah adik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu.